Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nurdaningsi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke part 8 sambungan dari part 7 kemarin, yaitu tentang kesehatan umum untuk latihan soal SKB CPNS baik perawat D3 maupun nurse. Semangat belajar. Nah, teman-teman, kita langsung ke nomor 21 karena nomor 1 sampai nomor 20 sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan dinonton ya teman-teman, supaya belajarnya itu berkesinambungan. Oke, untuk nomor 21, berdasarkan rumus WHO, strategi promosi kesehatan secara global terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama advokasi, communication and empowerment, B. advokasi, social support, empowerment, C. advokasi, communication and information, education, kemudian bagian D. advokasi, empowerment, perception, kemudian bagian E. advokasi, health resource and education. Nah, jawaban yang paling tepat pada nomor ini adalah bagian B, advokasi, social support, dan empowerment. Nah, pembahasannya, advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut mau membantu atau mendukung terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian untuk social support atau dukungan sosial adalah suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat, baik itu tokoh masyarakat yang formal maupun yang informal. Kemudian untuk empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat langsung, tujuannya untuk mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat pada nomor ini adalah bagian B, advokasi, social support, dan empowerment. Selanjutnya untuk nomor 22, siapakah penanggung jawab posyandu? A. Ketua RW, B. Lurah atau Kepala Desa, C. Ibu PKK, D. Bapak Camat, E. Ibu Kadar Kesehatan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah betul bagian B, Lurah atau Kepala Desa. Jadi penanggung jawab posyandu itu adalah Lurah atau Kepala Desa. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 23, salah satu kegagalan pengobatan penyakit TBC adalah karena drop out. Hal ini disebabkan A. Klien merasa sudah sembuh, B. Klien minum obat tidak teratur, C. Jangka waktu pengobatan kurang tepat, D. Dosis obat tidak tepat, E. Penyakit klien sudah berat. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian B, klien minum obat tidak teratur. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman, akibat dari DO-nya pengobatan penyakit TB itu karena klien itu tidak patuh dalam meminum obat. Selanjutnya untuk nomor 24, panas bayi dapat hilang karena ditempatkan pada ruangan yang bersuhu dingin. Kehilangan panas disebut A. radiasi, B. evaporasi, C. konduksi, D. konveksi, E. induksi. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah betul bagian B, evaporasi. Kalau ini sih aku rasa teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi kehilangan panas itu disebut evaporasi. Oke, next untuk nomor 25, pada usia 1-3 tahun anak diperkenalkan pada aturan dan disiplin berkaitan dengan A. kebersihan, B. tumbuh kembang, C. kebiasaan BAK atau BAB, D. kepatuhan, E. kemampuan psikomotor. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian E, kemampuan psikomotor. Ingat ya teman-teman, pada usia 1-3 tahun diperkenalkan kemampuan psikomotor. Lanjut untuk nomor 26, strategi Kementerian Kesehatan kecuali A. meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global, B. meningkatkan jumlah pelayanan obat tradisional dan herbal sesuai dengan
khazanah kekayaan budaya daerah. C. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. D. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. E. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Jadi jawaban yang paling tepat pada nomor 26 adalah bagian B. Meningkatkan jumlah pelayanan obat tradisional dan herbal sesuai dengan khazanah kekayaan budaya daerah, karena itu tidak termasuk dalam strategi Kemenkes. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian B. Next, untuk nomor 27, seorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebihan atau bahkan tidak makan, bekerja berlebihan atau menghindar disebut dengan A. Coping non-regular, B. Coping konstruktif, C. Coping adaptif, D. Coping maladaptif, E. Coping non-standar. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian D. Coping maladaptif. Lanjut untuk nomor 28, faktor yang tidak termasuk dalam predisposisi terjadi osteoporosis adalah pernyataan di bawah ini. A. Defisiensi kalium, B. Malabsorpsi pasca trakeostomi, C. Imobilisasi yang lama, D. Hipersensitif terhadap hormon paratiroid, E. Terapi kortikosteroid yang lama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Defisiensi kalsium. Untuk nomor selanjutnya, nomor 29, hal-hal yang perlu dikaji pada klien post-op strumektomi di ruang pulih sadar adalah A. Pendarahan, B. Tanda-tanda vital, C. Turgor, D. Kesadaran, E. Dehidrasi. Jadi jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian D. Kesadaran. Jadi yang paling perlu dikaji pada saat post operasi itu adalah tingkat kesadarannya. Oke teman-teman, untuk nomor terakhir yaitu nomor 30, tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk masalah personal hygiene yang kurang pada klien DM atau diabetes mellitus meliputi A. Memotong kuku klien sampai pendek, B. Mencuci kaki dengan air dingin, C. Memandikan klien 2 kali sehari dan memberi lotion pada kulit setelah mandi, D. Menggunakan sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki klien, E. Memberikan peritopeum. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian C. Memandikan klien 2 kali sehari dan memberi lotion pada kulit setelah mandi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Mungkin demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pada video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa dijadikan bekal pada saat tes SKB nanti. Dan apabila aku punya kesalahan atau soal-soal ini tidak terlalu bermanfaat buat teman-teman, mohon dimaafkan. Kami hanya membagikan apa yang kami punya dan mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.